Pemirsa, kelangkaan BBM di SPBU swasta belakangan ini mudah ditemukan. Ternyata hal ini terjadi karena kuota BBM di SPBU swasta yang memang sudah menipis sebelum akhir tahun. Bisa dibilang BBM SPBU swasta sedang laris manis sehingga kehabisan stok. Apakah kebijakan impor BBM SPBU swasta lewat Pertamina hingga akhir tahun merupakan bentuk monopoli? Video petugas SPBU swasta yang beralih berjualan kopi viral di media sosial. Hal ini terjadi karena SPBU tempat mereka bekerja kehabisan stok BBM sehingga tidak bisa melayani pelanggan. Sejumlah SPBU swasta terpaksa merumahkan sebagian karyawannya karena harus menyesuaikan jam operasional petugas yang melayani pelanggan. SPBU tetap dibuka untuk menjual unit bisnis lainnya. Kelangkaan BBM di SPBU swasta ini terjadi karena kuota impor yang diberikan kepada SPBU swasta sudah menipis. Padahal kuota tahun ini mencapai 110% dibanding kuota 2024. Pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan tidak menambah, tapi memberikan sebagian kuota milik Pertamina kepada SPBU swasta hingga akhir tahun ini. Posisi ketersediaan BBM kita per hari ini itu cukup untuk 18 hari sampai 21 hari. Jadi nggak ada masalah menyangkut ketersediaan BBM. Namun untuk SPBU swasta itu memang cadangannya sudah menipis. Kepada teman-teman swasta itu telah diberikan kuota impor sebesar 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Artinya kuota ini diberikan secara normal, ini sudah diberikan. Namun ada kondisi di mana 110% yang diberikan itu habis sebelum selesai akhir 31 Desember. Nah, atas dasar itu pemerintah membuat keputusan untuk tetap dilayani, tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina. Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menjelaskan, impor BBM melalui pintu Pertamina dilakukan sebagai solusi jangka pendek sampai akhir tahun. Ia juga meminta pihak SPBU swasta melakukan proyeksi bisnisnya untuk tahun depan sehingga tidak kehabisan BBM di tengah jalan. Kami jelaskan ini memang merupakan salah satu solusi jangka pendek menjelang akhir tahun ini karena memang mereka sudah kehabisan kuota stok BBM masing-masing. Saya mungkin kasih gambaran dulu biar publik juga bisa memahami ini secara konteksnya utuh. Masing-masing badan usaha swasta dan juga Pertamina ini awalnya kan sudah diberikan kuota impor dengan nilai tertentu. Nah, kemudian di masa periodisasi 1 tahun ini, di tengah jalan, kuotanya swasta ini habis. Sementara kuotanya Pertamina masih ada. Masih realisasi impornya Pertamina belum 100%. Dan pihak SPBU swasta sudah kehabisan kuotanya. Kita sudah tambahkan itu di awal 110%, di tengah jalan habis, tapi kan tidak bisa serta-merta langsung ini buka keran impor begitu saja. Makanya mekanismenya adalah dengan menggunakan kuota yang tersisa milik Pertamina sehingga kita nggak perlu nambah atau buka kuota impor lagi. Itulah yang diselesaikan dengan mekanisme business to business. Tapi mengenai ke depan mungkin proyeksi ini juga jadi pelajaran untuk bahan evaluasi bersama tidak hanya Pertamina tapi juga badan usaha swasta untuk bisa ini mengatur strategic plan marketnya ke depannya, proyeksi market ke depan seperti apa sehingga tidak di tengah jalan nanti kemudian di tahun yang akan datang kejadian ini berulang kembali. Semua harus diatur sedemikian rupa. Kita tahu berdasarkan aturannya neraca komoditas ini pengajuannya kan di akhir Oktober di Oktober ini untuk proyeksi 2026. Sehingga itu sudah bisa dihitung tuh berapa kebutuhan dari badan usaha swasta, kuota impornya berapa jumlahnya sehingga bisa diantisipasi nih kondisi-kondisi ini tidak terjadi ke depannya. Soal kualitas BBM yang diimpor Pertamina, Dwi Anggia memastikan tidak ada masalah.
Begitupun dampak harga di SPBU swasta juga tidak ada masalah dengan kebijakan impor satu pintu tersebut. Dari pertemuan kita tadi antara Pertamina dan juga pihak badan usaha swasta, akhirnya mereka bersepakat dengan mengajukan syarat-syarat dari pihak swasta yang akhirnya disanggupi oleh Pertamina. Dalam arti ini posisinya ini win-win, tidak merugikan kedua belah pihak, tidak merugikan salah satu pihak. Kenapa dikatakan demikian? Syarat ini masuk dari teman-teman badan usaha swasta, di antaranya gas fuel yang diminta dengan BBM murni yang belum ada aditif, belum ada campuran, sehingga mereka bisa meramu dengan speknya masing-masing, sesuai dengan janji mereka ke konsumennya masing-masing. Kemudian ada untuk memastikan kualitas, mungkin ada banyak pertanyaan. Bagaimana dengan kualitasnya? Ini dilakukan dengan joint surveyor untuk memastikan bahwa kualitas yang masuk adalah sesuai dengan spek masing-masing dari badan usaha swasta. Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti menilai, kebijakan impor satu pintu bukan bentuk monopoli, sebab BBM merupakan barang publik yang penyediaannya dilakukan oleh negara, dalam hal ini Pertamina. Keberadaan SPBU swasta sifatnya hanya membantu. Bahwa energi itu public goods. Jadi kalau public goods itu berarti bahwa prioritas dari penyediaan barang ini itu merupakan memang kalau kita lihat di sini negara yang harus menjamin terhadap ketersediaan khususnya fossil fuels ataupun BBM. Nah, kalau misalkan kita lihat berdasarkan pada sifat tadi public goods, artinya bahwa pemerintah itu harus mampu meregulate. Karena apa? Karena memang ini pasarnya itu sudah monopoli, ya. Jadi bukan liberalisasi. Di sini mungkin harus hati-hati ya. Jadi pasar energi itu karena dia itu public good dan orientasinya itu penyediaan barang negara yang disediakan oleh negara untuk masyarakat. Jadi sektor swasta ini itu sifatnya dia untuk membantu terhadap institusi yang memang memperoleh mandat dari pemerintah yaitu Pertamina. Menipisnya stok BBM SPBU swasta tahun ini tidak lepas dari meningkatnya kepercayaan konsumen kepada SPBU swasta, sehingga pembelian meningkat. Ini tidak lepas dari kasus yang mencuat pada Februari lalu ketika Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang Pertamina. Kala itu publik merasa tertipu karena BBM Pertamax dikabarkan memiliki kualitas setara Pertalite. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi menyebut Pertamina harus melakukan upaya rebranding agar kembali dipercaya konsumen. Sebab saat ini SPBU swasta memang melakukan langkah agresif untuk memasarkan produknya. Pertamina harus bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan rebranding terhadap apa yang selama ini dimitoskan oleh masyarakat. Sedangkan di sisi lain saya melihat ada semacam upaya-upaya yang progresif dari SPBU swasta, baik untuk membrand masyarakat ya, dan juga di dalam upaya-upaya menjual produknya. Termasuk dalam upaya kelangkaan ini, dengan berbagai manuver, saya melihat ada semacam tanda kutip dramatisasi di dalam menggoreng kelangkaan BBM di SPBU mereka. Benar. Di tengah persaingan yang makin ketat, Pertamina tidak bisa lagi santai-santai. Pertamina wajib memberikan kualitas produk yang terbaik dan layanan yang juga terbaik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.